Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman pemilih semuanya sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Intan Hasibuan, dalam podcast Balik Bilik TPS. Kita cek ada apa sih di Balik Bilik TPS. Episode kali ini seru banget nih. Jadi KPU Kota Batu berkesempatan untuk bertamu ke salah satu SMK di Kota Batu, yaitu SMK Islam Kota Batu. Dan tentunya saya nggak sendirian. Ada dua siswa pilihan yang akan menemani saya ngobrol di podcast kali ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya guys? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut nih, biar enak ngobrolnya, kita harus kenalan dulu. Katanya kan tak kenal maka tak sayang nih. Betul. Biar kita makin sayang ya kan. Coba dikenalkan dulu. Satu-satu silakan. Mulai dari Kak Bagas dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Bagas Alfirzi. Panggilannya? Bagas. Oke. Bagas. Satu lagi. Saya Dinda Safitria Zahra, biasa dipanggil Dinda. Dinda. Dari Betul. jurusan? Saya akuntansi. Oh, dua-duanya akuntansi. Siap. Iya. Betul. Satu kelas kah? Enggak, saya kelas kelas. 12. Oh, kelas 12. Ya. Dinda kelas? 11. Oh, masih kelas 11. Betul. Iya. Udah ini belum sih? Udah magang belum sih? Kalau saya sudah Iya, kalau saya belum. Nanti kelas 12 baru magang. Oh, di sini magangnya kelas 12. kelas ya? 12 semester Iya. 1. Oh gitu, oke. Aku baru tahu nih, soalnya kadang ada yang kelas 11 ya? Iya, Iya, benar-benar. Oh gitu, oke. Tapi sama-sama dari jurusan akuntansi. Nah ini agak, sebenarnya nggak jauh ya obrolannya dengan apa yang mau kita obrolkan kali ini. Cuman ini kan menjadi pendidikan dasar ya, kepemiluan ada pelajarannya di sini. Ada Ada. pendidikan Pancasila. Masuknya di pendidikan Pancasila ya. Iya. Kemarin bukannya sempat ada P5 ya? Ada di tahun lalu, Kak. Sekarang udah nggak ada? Sudah ada. Oh, oke. Berarti sekarang balik ke kayak pelajaran PKN berarti ya? Iya, Iya. betul. Oh oke. Berarti sekarang tuh udah nggak ada P5 tapi langsung masuk di pendidikan Pancasila, benar? Iya, Iya. benar. Oh, Oke, pendidikan Pancasila. Nah, kalau di pendidikan Pancasila berarti kan ada pelajaran tentang kepemiluan, ya kan? Berarti Ya. ada pelajarannya secara langsung. Tapi kalau pemilu di sekolah kalian gimana nih? Ada kan? Ada. Ada, Seperti pastinya. kayak Gimana? pemilihan ketua OSIS itu. Oh ya, pemilihan ketua OSIS. Gimana tuh? Ceritain dong pemilihan ketua OSIS di SMKI gimana? Pemilihan di sini itu Kak sudah mulai pakai sistem digital, jadi kita memilihnya melalui laptop gitu. Oh, Jadi oke. ada bilik-biliknya, terus sudah ada laptopnya di dalamnya, terus kita tinggal memilih. Berarti nanti votingnya juga langsung lewat Iya, aplikasinya ya? langsung otomatis. Iya, Oh, iya. Tapi ada Sudah. proses ini nggak sih? Ada proses kayak debat kah atau apa? Biasanya kalau di pemilu kan ada tuh, ada Iya. debat dan lain-lain. Ada nggak? Oh ya, kalau di sini itu kayak waktu tes pencalonnya itu. Itu nanti kayak apa? Yang mau jadi ketua OSIS sama wakilnya itu nanti didebat sama anggota yang lain. Oh, iya, gitu. sama pilihan yang lain gitu Kak. Heeh. Jadi di waktu upacara gitu biasanya diambilkan waktu untuk penyampaian visi misinya. Oh, gitu. Tapi ditonton sama teman-teman yang lain. Iya, Iya. semua angkatan nonton. Wah, keren. Itu biasanya bulan apa? Itu bulan Biasanya kayaknya Oktober kalau nggak November. Oh, oke. Ini teman-teman ini OSIS juga? siap OSIS. Iya. Anggota OSIS. Iya. Anggota OSIS ya berarti Iya, dua-duanya? dua-duanya. Yang kelas 12 masih menjabat atau? Sudah tidak kalau yang kelas 12. Oh, udah nggak menjabat berarti ya? Iya. Kelas 10 sama 11-nya. Oke. Seru sih karena memang ternyata dari SMA itu kegiatan bukan kepemiluannya ya, apa ya, memilih lah. Iya. Kegiatan Iya. memilihnya udah ada dan seru-seru berarti ya. Iya. Antusiasnya teman-teman gimana ketika pemilihan itu? Ya kayak semangat gitu sih, excited semua. Iya, semuanya. Nggak sabar buat milih gitu Kak, karena kan Oh. melalui kayak laptop baru. Iya. Oke, nah selanjutnya nih, Ya, Mas Bagas umur berapa? Saya umur 18 tahun. Mbak Dinda, 17. ada yang sudah pernah memilih? Belum pernah. Oh, belum ada yang pernah? Iya. Oh, malah belum pernah ya? Iya. Tapi kepengen nggak sih? Maksudnya ngelihat mungkin kan bapak ibu udah milih dong berarti. Iya, Iya. sudah. Pas ngelihat nih, kan pasti libur kan, jadi libur nasional kan, Iya. kalian memilih. Jadi ngelihat bapak ibu milih dong. Kalian pengen juga nggak milih? Iya, kepingin kayaknya kan kita adu suara gitu. Nanti kita nggak sabar lihat
kayak pilihan kita itu menang apa enggak gitu. Oh, Iya. sama nggak sih rasanya kayak waktu milih ketua OSIS? Iya betul. Sama banget antusiasnya. Sukanya tuh nyelupin tintanya itu Kak. Berarti Orang tua, paling oke iya. itu ini ya. Iya, kayak ada kayaknya, momen-momennya gitu. kalau Iya, orang betul. tua nyoblos kalian enggak ikut ke TPS tapi ikut nyemplungin Iya. gitu. Buat konten Kayak gitu. pasti. Iya. Nah, berhubungan sama konten deh. Kalian kan ini generasi muda ya. Iya. Iya. Pasti banyak dong masuk di FYP-nya kalian tentang kepemiluan di 2024 kemarin. Iya. Iya. Kalian lebih seringnya tuh nemu informasi-informasi tentang kepemiluan tuh di platform mana? Instagram, TikTok. Kalau saya pribadi sih Kak dari TikTok dan berita-berita di TV itu Kak. Berarti masih nonton TV ya? Masih. Iya. Ternyata anak muda masih nonton TV ya guys. Kalau Mas Bagas? Iya, saya juga sering kayak nemu di Instagram sama kayak di TV itu kan beritanya sekarang kayak lengkap gitu kan. Ya lebih akurat gitu kan Kak kalau dari televisi gitu. Iya Lihatnya di sana. benar. Nah ngomongin tentang berita akurat wes. Iya. Kalian pernah nemu berita yang hoax nggak sih? Pernah. Pernah banget kalau itu. Banyak ya. Iya Iya. banyak. Terus kalian kalau misalnya menanggapi berita hoax tuh gimana? Pastinya nyari tahu dulu sih Kak beritanya itu benarannya kayak gimana. Jadi kayak dibandingkan dari berita satu ini sama berita yang lainnya kayak gimana, terus nyari kebenaran dari balik berita itu gimana. Ya kadang kayak kita cari tahu kebenarannya di akun resmi KPU gitu sih. Ya. Oh benar. Bagus ini berarti ternyata apa yang menjadi informasi yang disebarkan oleh KPU Kabupaten Kota atau mungkin KPU RI di akun sosial media itu sangat berpengaruh juga karena jadi platform utama yang dijadikan patokan kebenaran berita gitu ya. Iya. berarti. Oke, nah kalian pernah nggak ada mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KPU? Mungkin KPU-nya pas kesini gitu, pernah nggak? Kalau saya pribadi belum pernah sih Kak. Ini baru pertama kalinya saya Oh, perdana. kelas 11 ya berarti Iya. 2025 ya? 2024 akhir ya baru masuk ya? Baru Iya. masuk SMA. Kalau Mas Bagas berarti udah pernah? Kayaknya pernah kalau di sekolah kayak sosialisasi gitu. Iya. 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 Oh, oke. Kan udah pernah nih. Nah, aku mau minta kalian berdua nih untuk menilai. Iya. Menurut kalian, sosialisasi kepemiluan tuh kalau yang cocok untuk generasi muda kayak kalian nih, mending yang kayak gimana sih sebenarnya harusnya? Dari satu-satu deh, dari Dinda dulu. Iya. Kalau menurut saya sih Kak ya, karena sekarang tuh udah zaman media sosial banyak banget ya Kak ya. Jadi mungkin bisa kayak jadi satu sama konten kreator gitu Kak, kerjasama. Oh, kerja sama sama konten kreator. Bikin konten yang menarik tentang edukasi pemilu, terus informatif. Ya, kalau dari Mas Bagas? Iya, kalau saya ya kayak hampir sama kayak Dinda, tapi nanti kayak itu buat kayak lomba gitu. Nanti biar kayak dapat hadiah yang menarik, biar anak muda-muda sekarang kayak Berlomba-lomba. ya sama lebih dekat dengan isu politik gitu. Oh, gitu. Oke. Lumayan sih, lumayan masukan yang bagus nih buat KPU. Cuman sebenarnya guys, kami tuh pernah bikin lomba. Wow. Jadi ini jargonnya pemilu yang kemarin, pemilihan daerah, pilkada yang kemarin itu, Ya. pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Iya. itu kita bikin lomba untuk jinglenya. Dan Oh, itu iya. buat anak-anak muda juga. Jadi Wow. mungkin nanti ini berarti di 2029, kalian kan udah lulus nih, 2029. Nah, pantengin terus. Nanti siapa tahu kalian bisa ikutan. Oke, ya kan? nonton ya. harus ikutan. Iya. Karena tadi usul loh ini loh. Iya. usul loh. Iya. Iya ya. Berarti Silakan. iya harus ikut. Ya soalnya kan kayak biar lebih seru gitu kan. Jadi kan Iya, anak mudanya ikut meramaikan. semua ya kan, Iya. meramaikan kan. Tapi kalau dari sekolah ini nih, Ya. menurut kalian mungkin bisa dilihat dari pemilihan OSIS aja deh. Ya. Antusiasnya gimana sih teman-teman dalam memilih? Itu sih banyak yang semangat gitu sih. Iya, excited semua gitu Kak untuk pemilihan-pemilihan. Karena kan seru-seru aja gitu. Terus kan ngambil mata pelajaran kadang ya Kak, jadi suka mereka. Oh, jadi keluar dari mata Iya. pelajaran ya. Seneng pertama adalah tidak pelajaran. Iya. Seneng kedua adalah kegiatan yang berbeda. Iya. Ya kan? Menarik. Oke. Kalau misalnya ini tadi kan tentang pemilihan ketua OSIS nih. Iya. Teman-teman kan excited.
Tapi kalau dari hal yang berbau politik di lingkungan sekitar sekolah kalian gimana? Rame nggak atau maksudnya jadi obrolan nggak sih di kalangan anak muda? Kayaknya sih enggak, soalnya kan kayak kalau ada gituan langsung ke BK gitu kan. Ya. Cuman beberapa di kelas saya itu Kak tetap membahas kayak yang isu-isu terbaru tentang presiden kayak tentang apa semuanya itu dibahas sih Kak di kelas. Jadi diskusi bareng gitu. Oh, walaupun belum milih tapi tetap Iya, Iya. tetap mengikuti tetap isu-isu bergosip terbaru. tentang isu terbaru dari Iya, politik iya. gitu. Sama kayak guru BK itu kan kayak sering ngasih kayak informasi-informasi yang penting gitu kan. Jadinya kita ya sering kayak Diskusi gitu Kak. sering tahu informasi yang terbaru gitu. Oh, malah sering taunya dari guru BK. BK. Iya. Oh, oke. Menarik ya. Ternyata banyak Bapak Ibu guru yang juga menyebarkan informasi-informasi buat Iya. jadi obrolan. Iya, gitu. enggak kayak betul. cuma guru Pancasila aja. Iya, betul Kak. Oh, tapi guru Pancasila juga sering ini nggak? Sering, ngajak sering, diskusi? Iya, sering. Di kelas berarti Iya, ya? betul. Iya. Nunggu pelajarannya beliau. Iya. Baru ngobrolin Iya, ngobrolin bercerita diskusi. tentang itu politik-politik sambil sekali materinya dimasukkan gitu Kak. Menurut kalian menarik nggak sih politik tuh? Menarik sih Menarik, Kak. menurut Diobrolin? saya. Iya. Kan untuk diobrolin menarik nih. Iya. Iya. Kalau kalian, aku penasaran milih tok aja wis Mbak. Atau ada yang kepikiran, kayaknya aku pengen deh Mbak jadi wali kota. Ada nggak kepikiran? Kalau saya sekarang kayak tertarik cuma menjadi pemilih yang cerdas sih. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masa depan saya ingin kayak menjadi kayak yang dipilih gitu loh. Iya, betul. Kalau saya juga untuk saat ini ya Kak ya, saya lebih memilih untuk berpartisipasi sebagai pemilih saja dulu. Oke. Melihat dulu mekanismenya gimana nanti. Tapi ada keinginan dong untuk Iya. Adalah. Pastinya Kak. bagus, generasi muda yang bagus. Karena nggak hanya memilih aja nih, tapi Iya. kadang kan anak muda tuh suka ngoreksi kan pasti. Iya. Iya. Gimana sih pemimpin A kok gini? Gimana sih pemimpin B kok gini? Iya, betul. Sedangkan harusnya tidak hanya mengomentari, tapi kayaknya aku bisa deh untuk memperbaiki. Ya nggak sih? Pasti Iya. ada pemikiran kayak Iya. gitu dong. Apalagi anggota OSIS lagi, ya nggak? Iya. Susah nggak sih jadi anggota OSIS? Susah-susah gampang sih Kak. Iya. Kan kita juga kayak ada momen seru-serunya gitu kan. Iya. Ya kayak susahnya nanti dinikmati pasti ada serunya gitu. Ada evaluasinya juga kan Kak, jadi kita bisa saling bersama gitu. Oke, tadi kan pengen jadi pemilih, udah pengen jadi yang dipilih insya Allah ke depannya, Iya. ya kan? Kalau pengen jadi penyelenggaranya, pernah kepikiran nggak? Pernah sih Pernah Kak. sih kalau itu. Karena kayak kelihatan seru aja gitu. Iya. Jarang-jarang ya Kak ya, 5 tahun sekali gitu kan Mm, Kak. Jadi bener. kayak sesuatu yang membanggakan mungkin kalau bisa ikut menyelenggarakannya. Itu kan minimal di 17 tahun, guys. Iya. Berarti kan udah bisa ikut. Iya, kayaknya tahun Habis lulus ini 2029. deh, Iya, iya, oh 2029 bener. baru bisa. 2029 ikut. Jadi kalian tahu prosesnya gimana ya kan? Iya. Iya. Tapi ada hal yang menarik nggak? Ada hal yang seru nggak yang bisa kalian ceritakan ketika pemilihan OSIS deh? Kan kalian berpengalamannya ketika pemilihan OSIS kan? Iya. Iya. Ada pengalaman yang seru nggak? Coba diceritain deh. Waktu melihat anu sih Kak, melihat naik turunnya suara itu Oh, Kak, kayak seru oke. banget. Karena kan langsung bentuk diagram ya Kak ya, jadi langsung kelihatan mana yang kepilih banyak, mana yang belum. Seru sih Kak menurut saya itu. Kalau Mas Bagas? Iya, sama sih Kak. Soalnya kan kita kayak deg-degan gitu kan, kayak Iya. itu lihat apa datanya itu naik turun gitu. Kalau di sekolah ada forum khusus nggak? Kalau tadi kan hanya di pelajaran aja atau Iya. jadi obrolan bareng sama guru BK gitu kan biasanya, Iya. atau dengan guru apa tadi pendidikan Pancasila ya? Iya. Ada nggak sih forum khusus yang biasanya tuh berfokus ke hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila itu tadi? Belum ada kayaknya Kak di sini. Iya, soalnya kayak ya udah masih lebih banyak di materinya di mata pelajaran pendidikan Pancasila itu. Iya. Oke. Pelajaran pendidikan Pancasila ini udah sampai mana sih kalian? Sejauh mana kalian tahu tentang pemilu gitu? Masih belum seberapa paham sih Kak saya tentang pemilunya. Oh, Mungkin Kak Mas oke. ada tambahan. Coba ada tambahan Kalau nggak? saya kayak tentang pemilunya itu kan itu ya kayak harus bertanggung jawab gitu tentang tentang diselenggaranya di Indonesia ini ya secara
adil sama jujur gitu. Seberapa penting sih sebenarnya pemilu menurut anak muda zaman sekarang tuh? Penting banget sih Kak. Karena kan Kenapa? dari pemilu itu masyarakat bisa kan Kak menentukan nanti arah bangsa kemana melalui ikut memilih pemimpinnya gitu kan Kak. Pemimpin yang bisa benar-benar sesuai kebutuhan rakyatnya gitu, untuk mencari kayak masa depannya gimana nanti, terus lapangan kerja untuk anak generasi muda. Kalau Mas Bagas? Ya sih, kalau saya kayak sama seperti Dinda sih. Soalnya kan ya anak muda sekarang itu kayak percaya sama yang dipilih gitu. Jadi kan kita ya harus saling mendukung kayak yang mau dipilih kita itu. Oke. Kalau gitu pemimpin seperti apa sih yang sebenarnya kalian pengen nih? Dari anak muda deh, dari kacamata anak muda. Pemimpin seperti apa sih yang harusnya pantas lah untuk memimpin bangsa Indonesia? Kalau saya pribadi ya kayak tanggung jawab, jujur sama bersih dari politik uang. Soalnya kan Iya, betul. sekarang kayak banyak itu pemimpin yang kayak korupsi gitu kan. Ya, Kalau dari Dinda? Kalau saya menambahkan Kak, kayak yang bisa memberantas korupsi juga, terus yang bisa mengikuti zaman sekarang gitu Kak, karena kan sekarang sudah mulai zaman yang modern banget kan Kak, jadi pemimpinnya nggak boleh kolot gitu Kak, harus ngikutin perkembangan kan Kak. Oke. Selanjutnya nih, harapan. Kalian punya harapan nggak sih? Di 2029 kan kalian mulai memilih nih. Iya. Kalian berharap sesuatu nggak dari pemilihan yang akan datang? Pemilihannya ya, dari Iya. pemilihannya. Kak, Mas. Misal pengen pemilihan depan pengennya milihnya lebih modern lagi. Iya. Terus Oh, pakai surat, misal suratnya pakai WA aja Mbak gitu. ya soalnya kan sekarang kayaknya prosesnya harus lebih modern gitu kan. Misal harus memanfaatkan yang lebih luas kayak teknologi gitu kan. Soalnya sekarang lebih canggih kan. Tapi tetap harus menjamin keamanan data-datanya gitu sih Kak. Oh ya. Iya. Oke, sebenarnya menarik banget. Aku seneng banget ngobrol sama generasi-generasi muda karena pasti kan Iya. dapat insight hal-hal baru yang lebih modern gitu Iya, lah ya. benar. Kalau tadi kan aku nanya tentang harapan tentang pemilunya nih. Iya. Kalau harapan untuk KPU-nya nih sebagai yang menyelenggarakan pemilu itu. Mas, mungkin? Harapan untuk KPU-nya ya. Kayaknya buat lebih acara pemilihannya nanti kayak lebih menarik gitu sih. Iya. Contoh, menariknya gimana tuh? Lomba TPS. Iya betul, lomba-lomba seperti Terbagus. itu. Yang Oh, terbagus, iya, yang iya, terbagus. Kayak jargon-jargon itu juga Kak. Iya benar. Iya. Gitu. Jingle. Iya jinglenya. Itu seperti itu. KPU tuh bikin ini, yang lomba tuh ada dua sebenarnya. Ada Iya. jingle sama ada apa sih? Oh ya maskot. Jadi Oh, iya. maskotnya tuh juga ada. Kita bawa ya maskotnya ya. Oh iya ada lomba poster juga. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak tahu. Iya gitu Iya ya. sih. Kayak Mm-mm. serunya Berarti itu kalian dari harus ikut. situ. Iya. Yang bikin seru itu ya memang Iya. ya. Benar. Kan langsung melibatkan anak muda ya kan. Iya. Iya. Lomba foto di TPS bener Ah, iya. iya. Sempat ada tuh. Berarti 2029 kan bisa ikut. Iya. Iya, nanti kita biar ikut. Jadi kan nggak cuman jadi konten aja nih ngangkat jari sambil Iya. ada ungu-ungunya. Paling kreatif gitu ya Kak fotonya. Iya paling unik. Iya. Yang paling Iya. unik itu juga ada lombanya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut juga mungkin ya di tahun 2029 ya Siap. kan. Excited nggak sih? Excited. Sangat sih Kak. Ya. Sebenarnya kalau kemarin bisa milih kalian udah milih kali ya? Iya. Belum umurnya. Iya karena belum umurnya aja ya. Iya, jadi belum bisa. Tapi kalian ikut ini nggak? Misal ada berita nih, misal Iya. ada berita hoax atau apa yang disampaikan sama orang tua kalian. Kalian ikut membantu mereka untuk mengklarifikasi berita hoax itu atau Pastinya sih. Iya, ya biar udah aja? kayak tidak tersebar gitu. Iya Kak, kadang kan karena banyaknya AI juga kan Kak, jadi Kak gampang terpengaruh, jadi kita juga membantu Kak. Iya. Ini enggak ini AI. Enggak gitu ya. Kita yang mencari informasi benarnya gitu. Ngomongin tentang AI nih. Iya. Iya. Menurut kalian AI itu bahaya nggak buat pemilunya Indonesia? Buat dunia politik deh. Politik di Indonesia. Ada bahayanya, ada enggaknya juga sih Kak. Iya. Apa tuh? Coba-coba. Bahayanya. Kayak banyak kan bisa kayak tadi bisa memberi berita hoax. Iya, gitu kan. menyebarkan yang salah-salah juga kan Kak. Iya. Terus dipelintir gitu informasinya mungkin.
baiknya juga membantu kan Kak, membantu sekali kalau AI itu Kak. Oke, berarti memang harusnya anak muda zaman sekarang tuh melek terhadap teknologi, tapi tetap harus memanfaatkan dengan hal-hal yang baik gitu ya. Tapi kan kita juga tidak boleh ketergantungan dengan AI kan kan? Benar. Nah nggak kerasa nih ternyata kita ngobrol udah lumayan lama nih. Kalau Iya. misalnya aku nanya ke teman-teman, Iya. dari obrolan kita nih, perasaannya kalian gimana? Kesannya kalian gimana dan pelajaran apa sih yang didapat? Satu-satu dulu deh. Dari Kak Kalau Bagas. dari saya Kesannya dulu deh, kesan pertama deh. kesan Mm. kalau dari saya kayak kesannya kan pemilu tidak hanya kayak sekedar mencoblos, tapi kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas dan bijak. Iya. Terus kita juga kayak bisa menentukan arah negara ini ke depannya gitu. Oke. Iya. Kalau dari Dinda? Seru banget sih Kak. Pertama itu kesannya kayak ternyata membahas politik itu nggak seberat yang saya bayangin selama ini. Ya, Cuman nggak oke. seru banget kayak terbuka aja pikirannya tuh. Kalau ini deh, perasaannya ketika diajak podcast sama KPU Kota Batu, karena ini teman pemilih ngomong-ngomong ini adalah podcast pertama kalinya KPU Kota Batu yang berkunjung ke sekolah dan mengajak siswa-siswa dari SMK dan SMA di Kota Batu. Jadi aku penasaran nih perasaannya nih karena diajak podcast pertama kali sama KPU Kota Batu. Antusias Kak. Iya. Antusias. Sama kayak Iya. awalnya itu kayak nggak nyangka gitu loh. Iya. Loh, kenapa nih? Kok nggak nyangka tiba-tiba? Iya kan kayak tiba-tiba ada yang Tentang kayak KPU gitu kan Iya. ya jarang. Takut nggak? Deg-degan. pastinya kayak grogi gitu. Iya. Oke. Seru sih Kak. Tapi akhirnya seru kan? Iya. Seru banget. Berarti kalau diajak podcast lagi mau? Mau. Iya. Kok kepaksa gitu sih? Enggak. Mau banget. Gak ada kepaksanya. Oh gitu, oke. Kami juga berharap semoga sekolah-sekolah yang lain di Kota Batu juga akan segera kami kunjungi dan kami ajak untuk ngobrol bareng gitu. Nah, pertanyaan terakhir deh. Satu kata yang bisa menggambarkan pemilu. Kalau saya masa depan. Wow, masa depan. Kenapa tuh? Soalnya kan kayak apa pemimpin yang kita pilih itu bisa kayak merubah masa depan gitu kan. Ya semoga kayak merubahnya itu ke yang hal positif gitu. Oke, kalau dari Dinda. Investasi Kak. Berat ya obrolan kita agaknya. Oke, investasi. Kenapa tuh? Kenapa pemilu adalah investasi? Karena pilihan kita di hari ini tuh bisa dibilang investasi ya Kak untuk masa depannya kita gimana nanti. Suatu negara tuh nanti bagaimana hasilnya setelah kita memilih pemimpin itu tadi. Kita udah nemu kata-kata hari ini guys ya, dari dua siswa luar biasa ini. Sekarang aku tahu kenapa kalian yang menjadi dua siswa pilihan dari SMK Islam Kota Batu kali ini. Iya. Terima kasih kepada teman-teman udah meluangkan Baik. waktunya di sela-sela Iya. kesibukannya di sekolah dengan hiruk pikuk keramaian Iya. sekolah. Teman pemilih, mungkin teman pemilih juga sedikit mendengarkan ada suara riuh sekolah karena ini benar-benar di shootnya di sekolah. Dan di jam sekolah juga. Iya. Iya. Iya, jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang Bising. ikut Iya, dalam ikut podcast masuk kita, gitu. Iya. masuk dalam podcast kita. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman karena sudah mau jadi bintang tamu di Oh ya, podcast Kak. Terima kasih. Balik Bilik TPS. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menonton dan mengikuti semua podcast pada hari ini mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari KPU Kota Batu dan juga subscribe, like, and comment YouTube KPU Kota Batu biar kalian nggak ketinggalan setiap episode dari Balik Bilik TPS. Saya Intan Hasibuan dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.